Ibu ada rumah di mana? kuncinya, Pak. Ibu rumah di mana? Dulu saya nyewa rumah di sini, Pak. NCK-nya bagus. Boleh saya lihat NCK-nya? Siap, Pak, bagus. Rumah Nah, sewa. jadi kok di sekolah Ibu nggak bagus? Siap, Pak. Di kan. Pembenahan sektor pendidikan bukan semata membangun infrastruktur dan juga melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Nova meyakini ada dimensi lain yang harus dibenahi pada sektor pendidikan, terutama untuk menangkal pengaruh buruk era globalisasi dan juga perkembangan teknologi. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada awak media usai meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di SMA Negeri 1 Belang Kejeren, Senin 1 April 2019 pagi. Nova juga mengingatkan bahwa kebiasaan hidup bersih dan juga kebersamaan, sifat gotong royong, merupakan peninggalan Indatu yang sudah mulai luntur di lingkungan sekolah. Pengaruh gawai perkembangan dunia maya seperti media sosial dan juga permainan daring sangat menyita waktu anak-anak usia sekolah. Ini harus menjadi perhatian serius, jangan sampai merusak masa depan generasi anak-anak kita, pesan Nova. Sementara itu terkait pelaksanaan UNBK yang ditinjau, Nova mengaku puas karena semua berjalan lancar dan tanpa kendala. Didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Syahridin dan Bupati Gaya Luwes Muhammad Amru, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh lainnya, PLT Gubernur Aceh meninjau beberapa sekolah juga dalam pelaksanaan UNBK di beberapa SMA di Gaya Luwes. Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Gaya Luwes, PLT Gubernur juga berkesempatan melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Masjid Jami Nurussalam yang berada di Kecamatan Kota Panjang, Gaya Luwes. Diiringi kumandang azan, PLT Gubernur Aceh didampingi Bupati Gaya Luwes Muhammad Amru dan Wakil Bupati Said Saini melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Jami Nurussalam Kota Panjang. PLT Gubernur Aceh berharap setelah selesai dibangun Masjid Jami Nurussalam dapat dimanfaatkan sebagai pusat penguatan Islam bagi kaum milenial serta tetap menjalankan 3 fungsi utama sebuah masjid, yaitu untuk memperkuat akidah umat, pusat konsultasi umat, dan juga mencegah pendangkalan akidah. Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Nurussalam, PLT Gubernur dan rombongan bergerak ke program studi di luar kampus utama atau PSDKU Unsia untuk menyampaikan kuliah umum. Dalam kesempatan tersebut, PLT Gubernur juga menyampaikan materi strategi pembangunan pertanian, mencetak petani milenial menuju pertanian 4.0, dan Nova juga mengungkapkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap total ekonomi Aceh, yaitu menyentuh angka 29,74% hingga 40%. Sebelum bertolak ke Aceh Tengah, PLT Gubernur dan rombongan singgah di perusahaan pengolahan getah pinus PT Kencana Hijau Bina Lestari yang berada di Desa Pinang Rugup, Kecamatan Rikip Gaib, dan di lokasi tersebut PLT Gubernur dan rombongan mendapatkan berbagai penjelasan terkait pengolahan getah pinus. Meski memiliki kapasitas pengolahan hingga 60 ton per hari, namun karena keterbatasan bahan baku, PT KHBL hanya mampu menghasilkan 20 hingga 30 ton olahan getah pinus, dan sebagaimana diketahui, getah pinus akan diolah menjadi terpentin, yaitu bahan dasar pembuatan cat dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Total konsesi lahan PYKHBL mencapai 57.000 hektar, namun yang dimanfaatkan baru seluas 19.000 hektar saja. Kepada awak media, Nova juga menegaskan bahwa Aceh sangat membuka diri untuk dunia investasi di Aceh.